Kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dikonsepkan sebagai penanda kebangkitan kembali puncak peradaban dan keadapan budaya Bali. Bali sebagai Padma Buana atau pusat peradaban dunia. Secara historis, jejak keemasan peradaban kebudayaan Bali pernah dicapai pada era Kerajaan Gel-Gel di Kabupaten Klungkung di bawah pemerintahan Raja Dalam Batu Renggong Wijaya Kresna Kepakisan pada abad ke-16. Kawasan ini didukung ekosistem budaya berbatasan dengan Kabupaten Gianyar, Bangli, dan Karangasem yang masyarakatnya memiliki tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal sangat beragam, unik, dan adiluhung. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dibangun di atas lahan seluas 334 hektar yang merupakan hamparan bekas aliran lahar letusan Gunung Agung tahun 1963. Sejak lama, kondisi lahan ini rusak parah, terbengkelai, dan tidak produktif. Lokasinya sangat indah, negara gunung dengan latar belakang Gunung Agung di pinggir pantai dan menghadap ke Pulau Nusa Penida. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali ditata dengan sangat apik, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, meliputi 3 zona, memerlukan anggaran sekitar 2,5 triliun rupiah bersumber dari APBN, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan pinjaman tanpa bunga Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Namun, tidak pernah terwujud. Pembangunan shortcut Singaraja Mengwitani terdiri dari 12 titik, dilaksanakan mulai tahun 2019, ditargetkan selesai tahun 2025. Total kebutuhan anggaran sebesar 1,6 triliun rupiah, terdiri atas pembebasan lahan dengan anggaran sebesar 500 miliar rupiah, bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, berhasil meyakinkan pemerintah pusat serta menarik investasi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan jalan tol sepanjang 96,21 km dengan lebar 40 meter. Pelaksanaan pembangunan jalan tol diawali pembebasan lahan mulai tahun 2022 sampai tahun 2023, dilanjutkan pembangunan konstruksi mulai tahun 2023 sampai tahun 2025 dengan kebutuhan anggaran sebesar 24 triliun rupiah bersumber dari investasi. Pembangunan jalan tol ini terwujud atas keberanian dan komitmen kuat Gubernur Bali Wayan Koster yang mendapat dukungan pemerintah serta berbagai komponen masyarakat Bali. Gubernur Bali Wayan Koster memberi nama Tol Jagat Kerti Bali yang memberi manfaat, mempersingkat waktu tempuh semula 4-6 jam menjadi 1,5 jam sampai 2 jam, meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi logistik, penumpang domestik dan wisatawan, pusat destinasi wisata baru dan pemasaran UMKM, menumbuhkan pusat perekonomian baru di wilayah lintasan jalan tol. Saya perlu menyampaikan bahwa semoga